Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pada pertemuan hari ini kita mulai masuk ke dalam Ad-Darsus Salis, ya, pelajaran yang ketiga, ya, Ad-Darsu As-Salis, pelajaran yang ketiga. Ya, pada pelajaran yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah, kita mulai sedikit demi sedikit dikenalkan dengan kaidah nahwu. Ya, pada dasarnya ini lebih spesifik bisa kita pelajari di kitab nahwu, pelajaran nahwu. Namun di dalam Durusul Lughah ini kita sudah mulai dikenalkan dengan ini, ya, agar nanti di pelajaran nahwu kita tidak kaget. Ya, pada pertemuan hari ini atau pada pelajaran yang ketiga ini kita mulai dikenalkan dengan istilah nakiroh, ya, nakiroh, nakirotun, ya, ada nakiroh, ada ma'rifah, ya, apa ma'rifah. Ma'rifatun, ya. Apa perbedaan nakiroh dan ma'rifah? Nakiroh ini, ma'asyiral muslimin, ya, adalah kondisi di mana suatu kata benda itu masih bersifat umum, ya, masih bersifat umum, atau dalam istilah bahasa Arab ghairu muayyan, ya, masih bersifat umum. Nanti akan kami contohkan dengan sedikit penjelasan. Adapun ma'rifah adalah kata benda akan tetapi sudah khusus, ya, akan tetapi sudah khusus, tidak umum lagi, ya. Akan mudah dengan contoh. Kita ambil contoh yang disebutkan oleh penulis. Di sini penulis rahimahullah, kata pertama yang beliau contohkan adalah baitun. Ya, baitun, rumah, ya. Dan rumah di sini konteksnya umum, ya. Misal kalau kita berikan sedikit gambaran, ya, kita gambarkan sedikit. Misalkan di sini ada 3 rumah, ya. Anggaplah ini rumah, ya, begitu. Baitun ini umum. Umumnya bagaimana? Bisa yang dimaksud rumah yang pertama, bisa pula yang dimaksud itu rumah yang kedua. Nah, bisa ini, bisa ini, bisa ini, ya. Itu konteksnya umum. Tapi, ya, kalau ma'rifah yang konteksnya itu adalah khusus, lawan daripada nakirah, maka, ya, hanya ada 1 dari 3 rumah ini, ya. Mau yang mana? Misalkan rumah yang ke-1. Nah, itu konteksnya sudah khusus, tidak umum lagi. Ya, makanya kalau di dalam penerjemahan, ya, kita biasa menerjemahkan baitun dengan rumah, begitu, ya. Tapi kalau al-baitu ini sudah ada alif dan lamnya ini. Al-baitu
itu kita terjemahkan dengan rumah itu. Nah, itu ada tambahan itu. Nah, rumah itu. Karena apa? Itu loh yang saya maksud, rumah yang itu. Nah, seperti itu. Al-baitu. Dan di sini ada sedikit hukum-hukum yang perlu kita ingat. Kalau di baitun, ya, kalau di baitun itu tanwinnya masih ada. Baitun. Nah, baitun. Tapi kalau al-baitu ya sudah didahului oleh alif dan lam, maka tanwinnya kita hilangkan. Maka dia berubah menjadi al-baitu, ya, bukan al-baitun lagi. Ya, kalau berubah menjadi al-baitun maka ini kurang benar, seperti itu. Kemudian kita ambil di contoh yang di bawahnya. Ada qalamun. Ya, qalamun pena umum. Ya, bisa pena yang ini, bisa pena yang itu, pena yang mana saja. Ya, penaku dan penamu. Nah, masih umum konteksnya. Tapi kalau al-qalamu itu khusus. Maksudnya yang itu loh. Nah, seperti itu. Itu yang saya maksudkan. Pena itu. Ada tambahan itu. Ya. Dan tambahan ini, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, tambahan ini, ya, ini tidaklah baku, tidak kaku. Ya. Tambahan ini saya berikan agar kita mudah untuk membayangkannya dalam benak kita, agar kita tidak perlu menerka-nerka nih maksudnya bagaimana, ini bedanya seperti apa. Nah, inilah salah satu cara agar kita menjadi bisa membedakan antara nakirah dan ma'rifah. Ya, dan ini adalah salah satu metode ya agar memudahkan kita nanti di pelajaran-pelajaran nahwu, di pelajaran-pelajaran shorof, atau bahkan di pelajaran-pelajaran durusul lughah yang berikutnya. Dan di sini kita kembali diberikan contoh, qalamun ada tanwin, tapi kalau al-qalamu tanwinnya sudah dihilangkan. Ya. Kemudian di sini ada kitabun. Kitabun buku. Konteks masih umum. Kemudian didahului oleh alif dan lam. Ya, al-kitabu. Ya. Tanwin sudah berubah, sudah hilang. Al-kitabu. Kemudian jamalun. Jamalun unta. Jamalun unta. Al-jamalu itu unta yang itu. Nah, al-jamalu unta itu. Nah, mulai kita masuk ke dalam pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Di sini disebutkan al-qalamu maksurun. Ya, pena itu maksurun. Ya, kalau kita lihat mungkin gambar di samping ini patah ya, terbelah menjadi dua seperti itu, patah. Tapi bisa juga kita terjemahkan dengan rusak. Nah, maksurun ini banyak cara kita untuk menerjemahkannya. Bisa kita terjemahkan patah, bisa kita terjemahkan dengan rusak, tergantung nanti konteks jalan ceritanya seperti apa. Kemudian di bawahnya ada al-babu, pintu itu maftuhun, terbuka. Ya, terbuka. Pintu itu terbuka. Kemudian al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Anak kecil itu, ya, anak kecil ada banyak, tapi karena sudah didahului oleh alif dan lam, anak itu. Nah, jalisun, duduk. Wal mudarrisu, dan guru itu, ya, guru banyak ini, tapi karena ada alif dan lam, wal mudarrisu, dan guru itu waqifun, berdiri. Ya, seperti itu. Kemudian, nah, kita latihan. Coba kita praktekkan apa yang baru saja kita pelajari tadi terkait penggunaan alif dan lam. Kemudian, nomor 1, kita coba baca bersama-sama dan kita terjemahkan. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ya. Buku itu baru dan pena itu qadimun. Ya, qadim lawan dari jadid. Berarti apa? Lama. Ya, qadim lama. Kemudian nomor 2 di sebelahnya. Al-himaru shaghirun.
wal hisanu kabirun. Kami ulangi, al himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Nomor 3, al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu ya maksur, bisa patah, bisa rusak atau yang semisal dengannya. Dan di sini sedikit kita beri catatan al-kursiyu. Ya, al-kursiyu ini harusnya ada titiknya 2 dan di sini dia ditasydid. Al-kursiyu. Perlu sedikit penekanan di situ. Al-kursiyu. Ya, karena tasydid al-kursiyu maksurun. Nomor 4. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Air itu dingin. Yang keenam, al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah, ya, bagus atau yang semakna dengannya. Nomor 7, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun, rumah itu dekat, wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Dan masjid itu jauh. Nomor 8. Al-hajaru saqilun. Al-hajaru saqilun wal waraqu khafifun. Ya, di sini sedikit terhapus ya. Kita tuliskan sedikit. Khafifun. Khafifun, ya. Khafifun. Ya. Al-hajaru saqilun. Batu itu berat, saqilun, berat. Wal waraqu, dan daun itu khafifun, ringan. Dan di sini ya kita berikan tambahan al-waraqu, ya, yang tadi kita terjemahkan dengan kertas, itu ternyata memiliki makna lain. Ya, makna lainnya apa? Ada bermakna daun. Jadi al-waraqu bisa menjadi 2 arti yang berbeda. Yang pertama kertas, yang kedua adalah daun. Nanti tergantung dengan konteks atau jalan ceritanya. Mana kira-kira yang sesuai? Ya, bisa kertas, bisa daun. Tapi kalau al-hajaru thaqilun dalam kalimat ini, wal waraqu khafifun, dan waraq itu ringan, kita bisa memilih. Nah, kira-kira mana ini yang tepat? Kalau batu, apakah nanti yang tepat ini kertas atau daun? Silahkan, boleh, kita bebas memilihnya. Kemudian nomor 9 adalah al-labanu harun. Al-labanu harun. Susu itu panas, ya. Susu itu panas. Kemudian al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Baju itu nadhif, bersih. Ya, al-qamis baju, atau bisa kita terjemahkan dengan kemeja. Seperti itu. Nah, kemudian kita sampai pada tamarinu. Tamarinu. Ya, jangan ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Nanti akan kita pelajari di pertemuan setelahnya. Tamarinu. Ya, tamarinu. Kalau kita ingat-ingat, sebelumnya itu kan tulisannya tamrinun, begitu ya. Tamrinun. Ya. Rinun, ya, yang berarti ini latihan, yang berarti latihan. Nah, tapi kalau tamarinu artinya adalah jamak,
dari tamrin. Berarti latihan-latihan. Kalau tamrin latihan, tamarinu latihan-latihan. Yang pertama yang diminta oleh penulis, Iqra waktub. Ya, bacalah dan tulislah ma'a dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah bersamaan dengan menentukan, ya, menentukan harokat akhir dari kata-kata berikut ini. Ya, jadi kita diminta untuk membaca, diminta untuk menulis, tapi dengan kita menentukan harokat akhirnya dari kata-kata berikut. Misal, saya kasih contoh. Nah, pada contoh yang pertama ini adalah masjid. Nah, tidak ada harokatnya ini. Dalnya belum diberi harokat. Nah, tugas kita adalah membacanya dengan harokat. Yang kedua juga kita tulis dengan harokat. Masjid. Nah, kira-kira apa ini? Masjidun atau masjidu? Kalau kita ingat-ingat, tidak ada alif dan lamnya, maka dia berubah menjadi masjidun. Ya, mohon maaf, masjidun. Tidak ada harokat. Tapi contoh yang kedua, al-masjid. Nah, kira-kira apa yang tepat? Sudah ada alif, sudah ada lam. Al-masjidu, ya, tepat. Kemudian alma, ya, alma u atau almaun, ya, alma u. Kenapa? Sekali lagi karena sudah ada alif dan lam. Kemudian ma un, ya, karena tidak ada alif dan lam. Kemudian al baitu, ya, rumah itu. Babun, pintu. Qalamun, pena. Al qalamu, ya, pena itu. Kemudian al kalbu, anjing itu. Kalbun, kalbun, anjing, umum. Qamisun, qamisun, baju atau kemeja. Waladun, ya, waladun, umum. Al-hajaru, batu itu. Al-hajaru, batu itu. Kemudian al-waladu, al-waladu, anak kecil itu, ya. Dan anak kecil laki-laki tentunya. Kemudian himarun, himarun, keledai. Al-himaru, al-himaru, keledai itu. Al-hisanu, al-hisanu, kuda itu. Hisanun, kuda. Nah, selesai dari latihan yang pertama ini. Ya, demikianlah ma'asyiral muslimin, karena keterbatasan waktu yang ada. Insya Allah latihan yang kedua ini akan kita pelajari di pertemuan yang berikutnya, insya Allah ta'ala. Demikianlah ma'asyiral muslimin, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan, insya Allah akan kami jawab. Demikianlah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.